Ini nyeri nociceptif. Akibat trauma, misalnya seperti ini kan nginjek paku, nyerinya local pain. Tapi nyeri di daerah sepanjang ini. Tapi apabila nyerinya terasa di daerah tangan, misalnya di nyeri carpal tunnel syndrome, misalnya, atau nyeri dari leher menjalar ke lengan, itu nyeri neuropatik. Kita sebut nyeri neuropatik. Atau di dalam muka setelah herpes post herpetic neuralgia atau trigeminal neuralgia. Right? Penilaian nyeri ini adalah dengan FAS. Kemudian FAS nyeri itu sebetulnya secara mekanisme ada persepsi nyeri. Persepsi nyeri inilah yang menentukan nyeri itu. Bagaimana seorang ahli hipnotis bisa tidak merasakan nyeri walaupun dia ditusuk karena dia menghilangkan semua persepsi nyeri yang ada di otaknya. Coba kita lihat ini. Jadi tiap orang nyeri itu akan berbeda-beda. Right? Nah, ini yang kamu sebut transduksi, itu di daerah reseptor, disampaikan ke saraf konduksi, kemudian dihantarkan, kemudian dia menyilang. Harusnya gambarnya menyilang di sini, di medulla spinalis, naik ke ventroposterolateral thalamus, kemudian naik ke pusat sensoris di area 312 Broad. Ya, kemudian dia akan menekan nyeri di bawah merupakan modulasi. Pertama dia ditransmisikan di konduksi, kemudian ditransmisikan ke sentral, kemudian balik ke arah bawah dimodulasi sehingga nyeri yang tadinya berat itu menjadi lebih berkurang. Nah, persepsi nyeri itu timbul di otak. Dia yang menentukan nyeri, tapi setelah dimodulasi, persepsi nyeri yang timbul itu akan berkurang. Ya, slide. Ini tentang nyeri neuropatik. Misalnya pada trigeminal neuralgia atau pada post-herpetic neuralgia itu terjadi kerusakan dari saraf tepi sehingga menimbulkan penjalaran. Right? Keseimbangan. Nah, keseimbangan itu pusat keseimbangan itu sebetulnya terjadi di daerah perifer, di daerah telinga dalam, atau kalau di sentral adalah di pusat nervus vestibular. Vestibular itu nervus 8 yang mempunyai inti di daerah pons faruli. Kemudian pusat keseimbangan itu adalah ketidakmampuan koordinasi itu terjadi pada cerebellum atau otak kecil. Jadi kalau kita mau membagi keseimbangan statis adalah pada keadaan diam menimbulkan gangguan keseimbangan, tapi dalam keadaan bergerak, dalam berusaha mempertahankan posisinya, maka itu kita sebut keseimbangan yang dinamik equilibrium. Slide. Secara fisiologi, karena ketidakmampuan, jadi secara fisiologi yang berperan tiga. Yang pertama adalah sensorik, kemudian adalah vestibular atau tempat keseimbangan, kemudian ada penglihatan visual. Jadi yang merubah titik gravitasi itu di permukaan sehingga perubahan itu yang akan menyebabkan terjadinya gangguan dari keseimbangan. Bila seorang itu tidak bisa keseimbangan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah nervus vestibular. Adakah gangguan tinnitus pada telinga atau tidak? Yang kedua yang harus diperhatikan adalah nervus kelainan di daerah cerebellum. Koordinasi. Jadi kemampuan koordinasi itu adalah mengkoordinasikan sesuatu itu adalah kerja dari cerebellum. Oke, terus sampai di. Jadi ada beberapa kekurangan dari presentasi ini adalah perjalanan tractus spinothalamicus anterolaterales dan spinothalamicus posterior
untuk ekseroseptif dan proprioseptif. Satu lagi sebetulnya ada itu dua-duanya itu kita sebut somestesia. Nah, somestesia yang ketiga adalah somestesia luhur. Misalnya perampangan. Bila kita membuat angka 8 misalnya di kulit, manifestasi somestesia luhur itu bisa dirasakan oleh kulit bahwa kita coba tangan tulis angka 2, kita akan merasa bahwa ada tulis angka 2. Itu kita sebut somestesia luhur. Ya. Seluruh gangguan-gangguan, seluruh rasa sensorik itu, sensorik atau sensible itu adalah somestesia. Jadi, bagaimana menentukan kelainan-kelainan dari sensorik? Kita pertama yang kita lihat, kalau dia kelainannya adalah segmental, maka kita lihat lokalisasi daripada nyeri yang ditimbulkan. Kalau nyeri itu kehilangan nyeri atau hipoestesia atau kelebihan nyeri atau hiperestesia itu berada pada daerah pusat, itu lokasinya secara segmental adalah di torakal 10. Ya. Tapi kalau nyeri itu setinggi daerah papila mame, keting susu, maka lesi itu adalah setinggi torakal 3. Ya, torakal 3, torakal 10. Jadi nyeri segmental juga tidak disebutkan. Bagaimana kita melakukan penilaian terhadap pasien yang mengeluh nyeri? Diukur secara segmental di mana lokalisasi. Kalau nyeri di daerah tungkai itu sesuai dengan nyeri segmental kelainan sensorik di daerah lumbal. Tapi kalau lengan itu daerah cervical. Tapi kalau di daerah badan tubuh ini setinggi torakal 10 itu di pusar, setinggi torakal 3 itu di papila mame. Itu menentukan tinggi lesi nyeri. Kenapa kita perlu menentukan tinggi lesi nyeri? Karena kita harus melakukan suatu tindakan tambahan, misalnya mau ronsen TV, mau ronsen foto ronsen, kita harus mengarahkan pada lokalisasi yang kita sebut kelainan. Jika ada kelainan di medula spinalis misalnya, kelainan medula spinalis di daerah torakal 10, maka rasa sensorik itu akan menghilang setinggi. Jadi ada 3 yang harus ditambahin pada presentasi ini. Yang satu adalah perjalanan sensorik, ekseroseptif dan proprioseptif. Yang kedua adalah reseptor-reseptornya. Meissner itu reseptor raba, Vater Pacini tekan, Ruffini panas, Krauss dingin. Yang ketiga adalah kelainan terjadinya apabila terjadi hemilesi di medula spinalis. Hemilesi di medula spinalis itu menyebabkan sindroma, lupa saya sindroma apa, Brown-Séquard syndrome. Jadi Brown-Séquard syndrome adalah hemilesi di daerah medula spinalis yang menyebabkan kelainan sensorik yang berbeda antara ekseroseptif dan proprioseptif. Karena kedua kelainan itu, yang satu berjalan menyilang, yang satu berjalan tidak menyilang. Hanya kelainannya berbeda. Jadi 3 tambahin ya. Satu adalah proprioseptif, ekseroseptif dan proprioseptif, tractus spinothalamicus, lateralis dan posterior. Kemudian yang ketiga adalah kalau terjadi sindroma Brown-Séquard syndrome, hemilesi di medula spinalis. Bagaimana kita bisa melakukan penilaian? Yang keempat adalah lesi segmental. Lesi segmental. Oke. Ada pertanyaan? Nanti ini ditulis, kemudian dibuat yang saya tambahkan tadi, bahwa pembagiannya sensorik itu disesuaikan dengan buku, kemudian di mana reseptornya, bagaimana perjalanan sensorik itu, sudah disebut, ada konduksi, ada transmisi, ada persepsi, kemudian bagaimana jalannya di tractus spinothalamicus, lateralis, dan posterior, kemudian bagaimana manifestasinya secara klinik, ada lesi setinggi torakal 3 misalnya. Ada pertanyaan?
Mana Istad? Ada pertanyaan Istad? Iya Pak, teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dipaparkan? Nanti minggu depan seminggu dibuat, kirimkan ke saya. Yang saya anjurkan itu kirimkan ke email saya. Ya. Ya baik Pak. Ada pertanyaan? Ada lagi yang mau presentasi? Ada Pak, ada satu kelompok Ya. lagi Pak. Berapa kelompok lagi? Ada satu kelompok lagi Pak. Oke. Tarik. Ya teman-teman ada yang... Dan kelompok ini udah tahu kan apa kekurangannya? Ya, yang harus ditambahkan dicatat tadi. Nanti kirim ke saya. Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak. Ya. Izin mengonfirmasi kekurangannya. Ya. Yang pertama itu ada eksteroseptif dan proprioseptif mengenai perjalanan rasa nyerinya. Perjalanan sensoriknya. Ya, sensoriknya. Eksteroseptif dan proprioseptif. Ya, baik. Dari perifer ke sentral sampai ke pusat nyeri. Di mana pusat nyerinya? Zaid? Area 312 Broadman di otak. Atau post centralis. Lobus parietalis. Parietal, dokter. Ya, terus? Lalu yang kedua, sensorisnya yang meliputi Meissner, Krause, Pacini, dan Ruffini. Fat atau Pacini, yes. Kemudian? Lalu mengenai hemilesti pada medula spinalis. Oke, Brown-Séquard syndrome. Keempat? Lesi segmental, dokter. Oke, segmental. Kalau daerah ada gambarnya segmental nanti. Daerah tungkai itu adalah daerah untuk lesi-lesi di lumbal, daerah lengan itu untuk lesi di cervical, daerah badan itu untuk lesi di torakal. Terima kasih, dokter. Oke. Lanjut, yang presentasi lagi. Ya, mungkin yang kelompok 3 bisa ditutup dulu. Baik, terima kasih kepada Dr. Jovi atas penjelasannya dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kelompok 4 dipersilakan buat presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin menampilkan presentasi kami yang berjudul fungsi penginderaan dan pengambilan keputusan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Bilal Rizky, ada Askia Azahra, Cynthia Indah Kriyanto Putri, Firda Anissa Satana, Nabila Tinka Ansari, Nadira Juniari Yusti, Mirza Masih Terbani, Revin Nurdita Kusuma Wardani, dan Siva Antaino Saya Wirawan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ada yang ribut tuh, Bilal. Iya Pak, mohon maaf ini lagi di tempat pelatihan Pak. Lagi di asrama. Iya, baik. Kita masuk pada yang pertama, itu ada mata. Nah, jadi mata merupakan indera penglihatan pada manusia. Mata dibentuk untuk menerima rangsangan berkas-berkas cahaya pada retina. Selanjutnya dengan perantaraan serabut-serabut nervus opticus. Mengalihkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Next.
Nah, selanjutnya ada bagian-bagian pada mata. Jadi, pada mata itu yang pertama ada kornea, lalu ada konjungtiva, kemudian sklera, lalu ada koroid, iris, pupil, lensa mata, retina, aqueous humor, vitreous humor, bintik kuning, dan saraf optik. Nah, lalu ada fungsi bagian mata. Untuk fungsi bagian mata, yang pertama itu ada kornea. Nah, kornea ini dia berfungsi sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kornea ini dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar air mata. Kemudian ada konjungtiva. Konjungtiva ini berfungsi untuk melindungi kornea dari gesekan, memberikan perlindungan pada sklera, dan memberi pelumasan pada bola mata. Nah, lalu yang ketiga itu ada sklera. Sklera ini dia berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot mata. Kemudian yang keempat ada koroid. Koroid ini dia memberi nutrisi ke retina dan badan kaca dan mencegah refleksi internal cahaya. Lalu ada iris. Iris ini dia berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan juga untuk pengendalian oleh saraf otonom. Lalu yang keenam itu ada pupil. Pupil ini dia berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada lensa mata. Lensa mata ini dia berfungsi untuk memfokuskan pandangan dengan mengubah bentuk lensa. Nah, lensa ini berperan penting pada pembiasan cahaya. Lalu ada retina. Retina ini dia berfungsi untuk menerima cahaya, kemudian mengubahnya menjadi impuls saraf dan menghantarkan impuls saraf ke optik. Lalu ada aqueous humor. Dia ini berfungsi untuk menjaga bentuk kantong depan bola mata aqueous humor. Kemudian ada vitreous humor. Ini dia berfungsi untuk menyokong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata. Lalu ada bintik kuning. Nah, kalau untuk bintik kuning ini, dia berfungsi untuk menerima cahaya dan meneruskannya ke otak. Kemudian ada saraf optik. Saraf optik ini dia berfungsi untuk mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada cara kerja mata, yaitu yang pertama itu cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, kemudian lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud itu jatuh tepat di retina mata. Lalu kemudian ujung saraf penglihatan di retina ini menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Kemudian otak memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Tuh. Ya, selanjutnya ada organ hidung. Hidung ini terdiri dari yang pertama rongga hidung, ada septum, kemudian ada rambut hidung atau silia, yang keempat ada selaput lendir, dan yang kelima ada serabut saraf pembau atau nervus olfactory. Nah, fungsi-fungsinya ini yang pertama rongga hidung. Rongga hidung itu berfungsi untuk menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara di dalam rongga. Dan terdapat lendir-lendir hidung atau bulu hidung yang disebut sebagai silia. Kemudian ada septum. Septum ini pemisah hidung. Lapisan ini dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Untuk rambut hidung atau silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai ke dalam hidung tidak mencapai pernapasan. Selanjutnya ada selaput lendir, berfungsi untuk menghasilkan mukus, melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Dan yang terakhir ada nervus olfactorius, yaitu sebagai penerima rangsang berupa bau, sebagai reseptor utama indera penciuman ketika ada aroma di dekat kita. Saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Ada proses mencium, pertama itu ada bau atau adanya rangsangan, kemudian diterima oleh hidung, kemudian dari hidung itu langsung diterima oleh nervus olfactorius, lalu dibawa ke lobus empalis di otak, kemudian akan ditafsirkan.
Selanjutnya ada organ telinga. Organ telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama bagian luar. Terdapat daun telinga atau aurikular pinna, yaitu menampung gelombang suara datang dari luar masuk ke dalam telinga. Yang kedua, saluran atau liang telinga atau meatus auditorius externus, yaitu saluran penghubung telinga luar dengan membran timpani atau terdiri tulang rawan dan keras. Saluran ini mengandung rambut, kelenjar sebasia, dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret berbentuk serum. Ketiga, ada membran timpani, yaitu selaput gendang telinga, batas antara telinga luar dan telinga tengah. Selanjutnya bagian telinga tengah yang pertama, cavum timpani atau tympanic cavity, yaitu rongga di dalam tulang temporalis. Terdapat 3 buah tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Yang kedua, tuba eustachius, yaitu saluran tulang rawan yang berjalan miring ke bawah agak ke depan. Yang ketiga, atrium antrum timpani, yaitu rongga tidak teratur terletak di bawah samping dari cavum timpani. Yang ketiga, bagian dalam. Yang pertama itu labirin osseus, yaitu serangkaian saluran yang dikelilingi oleh cairan atau perilimfe. Vestibulum, cochlea, canalis, semi-sirkuler. Yang kedua, cochlea, yaitu adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput. Cochlea berfungsi mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Yang ketiga ada labyrinthus membranosus, yaitu utriculus, sacculus, ductus semicirculari. Proses pendengarannya itu pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Yang kedua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Keempat, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Selanjutnya ada organ lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Bagian-bagian lidah, boleh di next biar bisa lihat gambarnya. Nah, jadi lidah ini terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda bernama mukosa. Satu-satunya tulang yang berhubungan langsung dengan lidah adalah tulang hyoid. Nah, tulang ini terletak di antara leher dan dagu bagian dalam. Lidah juga memiliki bagian lain yang disebut dengan frenulum. Bagian ini menghubungkan lidah dengan dasar rongga mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Nah, lidah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ujung dan tepi lidah. Sesuai namanya, bagian ini meliputi lidah bagian depan atau ujung serta kanan kirinya, yaitu tepinya. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, belakang, kanan, maupun kiri. Yang kedua ada punggung lidah. Nah, permukaan atas lidah tersebut juga dikenal dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papile, bentuk bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerak. Kondisi ini normal dan lebih sering terjadi pada orang tua. Permukaan papile ini terdiri dari ribuan kuncup perasa, yaitu sel saraf yang terhubung ke otak, sehingga kita dapat merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut kita, termasuk makanan. Bagian tepinya itu untuk mengecap rasa manis. Nah, rasa manis ini ditimbulkan oleh gugus hidroksil dalam molekul organik. Contohnya terdapat dalam
gula keton, dan asam amino tertentu. Yang bagian tengahnya ini untuk mengecap rasa pahit. Nah, rasa pahit ini ditimbulkan oleh rangsangan alkaloid, contohnya terdapat pada kopi dan lain sebagainya. Lalu di bagian depan untuk mengecap rasa asin, nah rasa asin ini ditimbulkan oleh rangsangan kation natrium, kalium, dan kalsium. Lalu yang bagian belakangnya untuk mengecap rasa asam, nah rasa asam ini ditimbulkan oleh rangsangan ion hidrogen. Bisa di next. Cara kerja lidah. Cara kerja lidah sendiri berawal dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Nah, makanan serta minuman yang sudah bercampur dan masuk di dalam mulut nantinya akan merangsang ujung saraf pengecap. Selanjutnya, saraf pengecapnya akan merangsang rasa yang akan diteruskan menuju pusat saraf pengecap yang ada di otak. Otak kemudian akan menanggapi rangsangan itu sehingga manusia bisa merasakan sesuatu rasa dari jenis makanan atau minuman yang sedang dikonsumsi tersebut. Kemudian ada kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg, dan luasnya sekitar 1,5 sampai 2,9 meter persegi. Tebalnya kulit mulai dari 0,5 sampai 6 mm bergantung pada letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit merupakan indera untuk stimulus mekanik atau raba dan tekan, panas, dingin, dan nyeri. Kemudian ada lapisan-lapisan pada kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis yang merupakan lapisan paling terluar dan aksesori-aksesorinya seperti rambut, kuku, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat berasal dari lapisan ektoderm embrio. Kemudian dermis berasal dari mesoderm. Epidermis adalah yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Adapun fungsi-fungsi lapisan kulit epidermis terbagi menjadi 5 lapisan subkulit, yaitu yang pertama ada stratum corneum, yaitu lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. Kemudian yang kedua stratum lucidum, yaitu lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Kemudian stratum granulosum, yaitu tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Yang keempat ada stratum spinosum, yaitu keratinosit yang terbentuk akan berikatan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. Yang terakhir ada stratum germinativum atau stratum basal, yaitu tempat produksi keratinosit yang utama. Jadi next. Adapun fungsi kulit epidermis yang utama yaitu yang pertama ada membentuk sel-sel kulit baru. Sel kulit diproduksi di bagian dasar epidermis. Sel-sel kulit yang baru terbentuk akan terdorong mencapai lapisan kulit paling luar dalam waktu 1 bulan untuk menggantikan sel-sel kulit mati. Yang kedua, memberi warna pada kulit. Epidermis mengandung melanosit, yaitu sel yang memproduksi melanin alias pigmen, pemberi warna kulit. Fungsi melanin adalah melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau sinar UV. Yang terakhir ada melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis memproduksi keratinosit yang berfungsi melindungi tubuh dari bakteri, parasit, virus, hingga panas yang menjadi penyebab kulit kering. Yang kedua ada dermis. Lapisan dermis adalah lapisan kulit yang terdiri atas pembuluh darah, ujung-ujung saraf indera, kelenjar minyak, katung rambut, dan kelenjar keringat. Berbagai fungsi kulit dermis adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasakan sakit dan sentuhan.
Pada lapisan dermis terdapat ujung-ujung saraf dengan reseptor yang berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan, sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lain. Yang kedua, memproduksi keringat dan minyak. Keringat dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh dan minyak agar kulit tetap terasa lembab dan lembut. Yang ketiga, menumbuhkan rambut. Folikel rambut yang berada di lapisan kulit dermis berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Kemudian, mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, pembuluh darah di lapisan dermis juga membantu mengatur suhu tubuh. Jika kulit terlalu panas, pembuluh darah akan melebar melepaskan panas. Saat kedinginan, pembuluh darah akan mengerut untuk menyimpan panas. Yang terakhir, melawan infeksi. Pembuluh limfatik di lapisan kulit dermis adalah bagian penting sistem imunitas tubuh untuk menghalangi terjadinya infeksi. Kemudian yang ketiga, hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit paling terdalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin atau sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Hipodermis ini memiliki fungsi sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Untuk cara kerja pada kulit, yaitu kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls, diteruskan ke otak melalui ujung saraf, kemudian otak mengelola rangsangan dan mengirim kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Ya, baik. Selanjutnya itu ada area asosiasi. Area asosiasi ini terletak pada korteks cerebri, di mana area-area tersebut menerima dan menganalisis sinyal secara bersamaan dari berbagai lobus, yaitu ada lobus parietal, lobus occipital, cerebellum, medulla spinalis, lobus temporal, lobus frontal, dan 9 macam region, baik dari korteks motorik, sensorik, dan struktur subkortikal. Lalu area asosiasi ini ada yang paling penting. Ada 3, yaitu area asosiasi parieto-occipitotemporal, lalu yang kedua area asosiasi prefrontal, dan yang ketiga itu ada area asosiasi limbik. Bisa di sebelumnya dulu. Di area asosiasi parieto-occipitotemporal ini merupakan analisis terhadap keserasian spesial tubuh. Area yang terus-menerus melakukan analisis keserasian seluruh tubuh secara spesial ini dimulai di bagian posterior cortex parietalis dan meluas ke cortex occipitalis superior. Lalu, area pemahaman bahasa disebut dengan area Wernicke yang terletak di belakang korteks auditorik primer pada bagian posterior gyrus temporalis di lobus temporalis. Lalu, area untuk melakukan proses membaca, yaitu gyrus angularis yang mengartikan kata-kata yang diterima secara visual, yang nantinya akan diteruskan ke dalam area Wernicke. Dan yang terakhir itu ada area penamaan objek, terletak di daerah paling lateral lobus occipitalis anterior dan lobus temporalis posterior. Lalu yang kedua itu ada area asosiasi prefrontal. Fungsinya untuk merencanakan pola yang kompleks dan berurutan dari gerakan motorik. Selain itu, area asosiasi prefrontal ini berfungsi penting untuk melakukan proses berpikir. Area ini sangat penting dalam fungsi perluasan pikiran dan dikatakan dapat menyimpan memori kerja. Dan untuk area asosiasi limbik, terletak di belahan anterior lobus temporalis, bagian ventral lobus ventralis, dan di gyrus cingulata di dalam viscera longitudinalis di 10 permukaan tengah setiap hemisferium cerebri.
Korteks limbik adalah bagian dari sistem limbik yang menghasilkan banyak sekali pengaturan emosi untuk mengaktifkan area otak lain ke dalam suatu aksi, dan bahkan menghasilkan pengaturan motivasi untuk proses belajar itu sendiri. Bisa di next. Ya, kemudian ada proses pengambilan keputusan. Ada fungsi limbik dan proses decision making. Pembuatan keputusan atau decision making adalah salah satu fungsi berpikir yang dapat dianggap sebagai kemampuan tertinggi. Kemampuan mengambil keputusan telah menjadi perhatian yang lama dalam ilmu-ilmu otak atau neuroscience. Pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pengambilan keputusan rasional dan keputusan emosional. Keputusan emosional ini terkait dengan sistem limbik. Limbik bekerja secepat kilat dan membombardir otak dengan sejumlah zat kimia agar otak tubuh siaga. Nafas memburu, denyut jantung bertambah cepat, otot mengeras, pupil mata membesar, dan kelenjar keringat melebar. Ketika sistem limbik yang mendominasi kinerja otak dalam pengambilan keputusan, maka kemungkinan terjadi pembajakan terhadap pikiran rasional sangatlah besar. Next. Bagian otak yang mempengaruhi saat pengambilan keputusan yaitu ada dua, ada orbitofrontal cortex, yaitu bagian dari otak yang dimiliki oleh lobus frontal yang berada pada kedua belahan otak dan letaknya sekitar pada ketinggian orbit mata. Yang kedua itu ada basolateral amigdala. Boleh di next? Ya, selanjutnya ada proses amigdala dalam pengambilan keputusan. Di dalam amigdala terdapat hormon melatonin, dopamin, serta kortisol. Sublimbik amigdala atau hipokampus di otak tengah itu bekerja sama, terjadi sirkuit, dan keputusan itu jalan akan kirim sinyal. Ada dikirim dua sinyal, yakni neurotransmitter, itu hormon otak ke daerah korteks di daerah depan. Dari situ diolah, diambil kebijakan prefrontal korteks, terus dikirim ke belakang untuk ambil keputusan gerakan apa. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oh. Oke. Coba yang dari awal lagi. Dari mata tadi. Ya. Oke, ya. Kita mulai mata ini. Jadi yang pertama mata itu ada media mata. Kemudian ada pusat penglihatan. Pusat penglihatan itu di oksipital. Nah, media mata itu yang kamu sebutkan sejak dari kornea sampai ke sana. Nah, mata itu berfungsi pertama untuk melihat, yang kedua untuk lapangan pandangan. Nah, nanti ditambahkan tentang lapangan pandangan itu. Lapangan pandangan itu menjadi penting karena orang itu tidak akan bisa melihat ke kiri dan ke kanan apabila terganggu lapangan pandangannya. Pada pasien-pasien stroke misalnya atau pasien-pasien tumor di area hipofisis itu bisa terjadi gangguan lapangan pandangan, tidak bisa melihat dari bitemporal. Sebelah temporal itu dua-dua nggak bisa melihat, tapi dia ke depan bisa melihat, tapi bitemporal tidak bisa melihat karena ada tumor hipofisis. Jadi gangguan-gangguan semacam itu bisa terjadi apabila tumor itu menekan chiasma opticum. Jadi nanti kamu gambarnya ada di sana, gambar lapangan pandangan, dimasukin lapangan pandangannya. Slide. Ini media mata yang kamu sebutkan sampai ke daerah saraf optikum. Saraf optikum itu, optik itu yang saya sebutkan tadi berjalan menyilang di chiasma opticum, kemudian sampai ke pusat penglihatan di lobus oksipital. Ya. Jadi orang itu melihat sesungguhnya itu adalah pakai otak. Karena apa? Kalau orang melihat, sekejap orang melihat, itu yang berfungsi adalah media mata. Tapi ketika dia menerjemahkan apa yang dia lihat, itu yang berfungsi, yang ikut berfungsi adalah pusat penglihatan di lobus oksipital. Right? Ya, ini bagian mata. Bagian mata ini yang bisa kita lihat. Kalau kita lihat chiasma nervus
ini bisa kita lihat dengan pakai alat ophthalmoscope, kelihatan kalau terjadi pembengkakan di ini, edema papil, itu berarti ada peninggian tekanan di dalam otak. Ini bisa terjadi pembengkakan, bisa juga terjadi atrofi dari papil, dari papilla nervus optici itu ya. Ya, adanya tekanan yang meningkat di dalam otak menyebabkan pembengkakan dari papil, jadi papil edema. Slide. Ini untuk melihat, sudah melihat kita kita melihat pakai media mata dan kemudian diterjemahkan oleh otaknya manusia. Slide. Satu, tidak hanya melihat, mata itu juga berfungsi untuk lapangan pandangan. Tambahin satu ya. Gambarnya ada gambar lapangan pandangan di ini, di buku atau di internet ada tentang apa kelainan-kelainan, apabila kelainan ada di satu sisi menyebabkan kelainan di sisi lain. Ada bitemporal hemianopsia atau anopsia anopsia kiri, anopsia kanan, dan lain-lain. Itu yang kurang di mata. Hidung, oke, terus hidung. Nah, kelainan-kelainan yang mungkin sering pada hidung ini adalah karena tersumbatnya tuba Eustachii. Atau tuba Eustachii itu adalah, ini tuba Eustachii yang menghubungkan hidung, ini adalah konka, kemudian menghubungkan hidung ke arah telinga. Jadi mampetnya tuba Eustachii menyebabkan telinga itu bisa berdenging. Ya. Nah, kelainan-kelainan ini karena kelainan-kelainan alergi. Nah, sering pasien-pasien seperti ini dibawa ke fisioterapis untuk memperbaiki terjadinya peradangan di daerah tuba Eustachii karena adanya rinitis alergika. Adanya peradangan daerah hidung ini karena mukosanya sama, meradang sampai ke tuba Eustachii, tuba yang menghubungkan antara hidung dengan telinga tadi. Nah, kalau itu terjadi peradangan, maka mampet. Akibatnya apa? Suara yang masuk itu akan berdenging, kadang-kadang akan menyebabkan gangguan tidak bisa berbunyi pada kuping atau adanya tinnitus pada kuping. Slide. Ini prosesnya, proses mungkin bukan mencium itu lain lagi, mencium, menghidu. Jadi saraf satu itu adalah saraf penghidu, bukan pencium. Pencium nanti konotasinya lain. Penghidu ya, proses penghidu. Slide. Ya, itu ini. Telinga yang penting adalah adanya dua nervus di telinga itu. Nervus cochlearis untuk mendengar, nervus vestibularis untuk keseimbangan. Jadi apabila ada kelainan pada nervus cochlearis, orang budak, ada kelainan pada nervus vestibularis, orang gangguan keseimbangan. Nah, intinya nervus vestibularis, nervus 8 itu nervus 8, itu intinya di pons varuli. Jadi dia berjalan keluar bersama-sama nervus 7, sehingga kelainan-kelainan nervus 7 juga kadang-kadang menyebabkan kelainan pada kuping, karena pendengaran pada kuping itu menjadi lebih menurun. Slide. Ya, ini tuba ini tadi. Nah, kalau ini darah hidung meradang, tuba ini ikut meradang. Dia meradang, dia mampet, tekanan di dalam itu akan naik, sehingga suara itu akan terdengar lebih keras, itu berdenging. Ya. Sering kelainan-kelainan pada kuping itu tidak hanya kelainan karena adanya infeksi, kemudian adanya alergi pada telinga disertai juga alergi pada menyebabkan kelainan di daerah telinga dalam. Os malleolus ini menyebabkan tinggi tekanan di dalam itu mendengar suara akan menjadi suara yang didengarkan mungkin akan berdenging atau terjadi tinnitus. Slide.
proses pendengaran proses pendengaran sampai di nervus cochlearis nantinya. Nah, dia disampaikan di pusat pendengaran di otak di lobus mana? Siapa? Nadira, lobus mana pusat pendengaran? Lobus temporalis, Dok. Ya, kalau pusat penglihatan? Siapa ini Revi? Pusat penglihatan di mana? Lobus occipitalis, Dok. Oke, lobus occipitalis. Jadi pusat pendengaran di lobus ini. Jadi lobus itu frontalis itu pusat kognisi, pusat kecerdasan. Dan pusat motorik di area 4 Brodmann. Kalau parietalis itu adalah untuk orientasi. Jadi orang kalau kelainan pada parietalis itu kelainan orientasi. Selain itu, dia juga pusat sensorik di area 312 Brodmann. Kemudian temporal untuk pusat mendengar, tapi pusat pengertian bahasa juga di daerah temporal. Pengertian bahasa di area Wernicke. Bila orang mengalami kelainan di area Wernicke akan menyebabkan afasia sensorik atau afasia Wernicke. Kalau kelainan di daerah afasia Broca itu di lobus frontalis, di gyrus frontalis inferior. Jadi ada gyrus, antara gyrus itu ada sulcus, gyrus, kemudian yang membatasi gyrus itu adalah sulcus, 2 sulcus. Di frontalis inferior itu area membaca, area baca atau area Broca, area bahasa ya. Kemudian sedangkan di lobus parietalis, area di sulcus marginalis, di regio marginalis ya sulcus marginalis itu adalah pusat pengertian bahasa. Kalau orang mengalami kelainan di daerah sana, kelainan itu karena gangguan pembuluh darah ke arah sana menyebabkan afasia sensorik. Afasia motorik itu timbul biasanya di hemisfer dominan. Yang jadi hemisfer dominan lobus mana? Si Cynthia? Lobus mana? Mohon maaf, Pak. Boleh diulang tadi agak kurang kedengeran. Oh, pusat. Jadi, saya juga lupa jadi. Terus, pusat penglihatan di occipitalis, pusat pendengaran di temporalis, orientasi di parietalis, pusat sensorik di area 312 Brodmann. Jadi lobus yang dominan adalah lobus yang dominan adalah lobus, kan ada 2 hemisfer, hemisfer kiri, hemisfer kanan. Nah, hemisfer mana yang tempat dominan? Hemisfer kiri bagi orang yang tangan kanan. Jadi afasia itu terjadi karena lesi pada hemisfer kiri. Ya, hemisfer kiri. Oke. Lanjut. Nah, lidah ini itu disarafi oleh nervus berapa? Si Rahma. Iya, Pak. Nervus berapa yang mensarafi lidah? Gerakan lidah itu disarafi oleh nervus 12 atau nervus hypoglossus. Ya. Nervus hypoglossus. Nah, kalau muka, kalau saraf 7 mensarafi apa? Si Askia. Iya, izin menjawab.
nervus facialis, dok. Iya, dia mensarafi apa saja. Oh, facialis bisa berupa otot-otot wajah. Apa otot wajahnya? Otot wajah, misal ekspresi kayak Ya apa otot apa? Otot kan ada muskulus apa? Misalnya zygomatikus, Enggak. Terus? orbicularis oculi, Ya. orbicularis oris, buccinator, ya. Terus apa ya? Ini? Corrugator supercili, Frontalis. Ya, frontalis. Frontalis. Jadi satu, yang kedua itu yang motorik. Kalau sensoriknya? Mensarafi? Rongga mulut kah, dok? Bukan. Bukan. Apa Zahra apa? Zahra. Dua per tiga depan lidah. Sensoriknya. Kalau sepertiga belakang apa? Nadira. Telinga bukan, dok? Nah, sepertiga belakang nervus 9 atau glossopharyngeus. Ya. Terus selain itu nervus 7 fungsinya apa lagi? Untuk mensarafi musculus stapedius. Jadi musculus stapedius itu meredam suara yang masuk ke dalam kuping. Apabila kerusakan nervus 7, sering orang mendengar suara lebih keras atau kita sebut dengan hiperakusis. Hiperakusis itu karena kerusakan dari nervus 7. Ya. Kemudian apalagi yang disarafi? Kelenjar air mata. Kelenjar air mata, kelenjar sublingualis, kelenjar submandibularis disarafi oleh secara viscerosensorik oleh nervus 7. Sehingga orang yang kelainan nervus 7 juga sering mengeluarkan air mata. Air matanya disebut apa? Crocodile tears. Apa itu crocodile tears? Air mata krokodil apa? Air mata buaya. Air mata buaya. Jadi air mata buaya itu karena kelainan. Bisa kita lakukan tes dengan Schimmer test. Ya, Schimmer test. Nah, lidah itu sering pada pasien dengan stroke misalnya, ada terjadi kelainan pada mengok mukanya, kelumpuhan saraf 7 sentral, dan kemudian lidah juga mengalami miring, kelumpuhan saraf 12 sentral. Kenapa pada stroke itu sering kelumpuhan 2 saraf tadi? Siapa tahu? Maylin? Kenapa? Iya, Pak. Kenapa pada stroke terjadi kelumpuhan saraf 7 dan saraf 12? Nabila? Mohon izin menjawab, Pak. Ya. Tapi mohon maaf kalau salah. Biasalah. Mungkin kan karena pasien stroke itu kan ada yang karena penyumbatan, ada yang karena pembuluh darahnya pecah, jadi sehingga sedangkan kan saraf-saraf di wajah kita kan butuh asupan ya, Pak. Nah, karena adanya penyumbatan atau adanya pecah tadi sehingga aliran darah yang membawa nutrisi bagi saraf untuk menggerakkan ekspresi wajah kita itu menjadi terganggu, makanya ngarang si Nabila ya. Saya Nabila Pak, bukan Nabila. Melin, Pak. Siapa? Melin. Melin ngarang. Apa kalau salah? Ada apa salah, tapi yang mengarang. Mau baca di buku mana? Buku salah kali. Jadi saraf 7 dan saraf 12 itu mendapat persarafan sentral secara bilateral, tapi kontralateral. Jadi kalau kelumpuhan pada saraf 7 itu hemiparesis kanan itu kelumpuhan saraf 7 kanan, saraf 12 kanan. Karena dia mendapat persarafan juga secara kontralateral, tapi bilateral, kiri dan kanan dia dapat persarafan, tapi secara kontralateral yang kiri ke kanan. Sama halnya dengan motorik. Motorik kan menyilang di decussatio pyramidum sehingga menyebabkan kontralateral hemiparesis kanan, tapi kelainan itu di sebelah kiri. Hemiparesis kanan, kelumpuhan itu di sebelah kiri.
Ya. Jadi kenapa kok nefus 7-12? Hanya 2 saraf itu yang mendapatkan persarafan sentral secara bilateral. Ya. Itu kalau lesi di daerah kortikal, kelainan-kelainan di daerah kortikal dan di subkortikal dan di kapsula interna, kelumpuhan saraf 7-nya, selalu sarafnya itu menyilang saraf karena dia mendapat persarafan sentral secara kontralateral. Intinya nefus 7 di pons valuoli. Intinya nefus 12 di medula oblongata. Ya. Itu sebabnya. Sedangkan slide enggak. Nah, apa lesi-lesi itu bisa terjadi kortikal, bisa terjadi di subkortikal, bisa terjadi di kapsula interna, bisa terjadi di batang otak. Tapi kalau batang otak itu yang mengalami lesi, itu yang kena adalah traktus kortikobulbaris, maka yang kena itu adalah nervusnya adalah nervusnya tidak menyilang. Jadi disebut dengan hemiparesis alternans. Kita mencari apa tuh hemiparesis alternans. Lidah. Jadi yang mensarafi lidah adalah nervus 12 atau nervus hypoglossus. Oke, lanjut. Ya udah, sensoriknya 2/3 depan nervus 7, 1/3 belakang nervus glossopharyngeus, nervus 9. Motoriknya nervus 12. Tarik. Ya, ini gambar lidah. Ya, tarik. Harusnya dia ujung saraf pengecap, capnya apa, saraf berapa. Otak kemudian menanggapi rasangan ini sehingga manusia bisa merasakan suatu rasa. Ya, lanjut. Ya, apa yang penting pada lidah? Lidah itu persarafannya yang penting. Itu nervus 12 untuk motorik, menggerak-gerakkan lidah ke depan, ke belakang, memutar-mutar lidah. Ada untuk menggerakkan ke depan styloglossus, menarik lidah ke belakang stylohyoideus, kemudian memutar-mutar lidah yang muskulus yang di tengah lidah itu, yang dipotong lidahnya di tengah itu ada muskulus yang mutar-mutar lidah. Kemudian sensoriknya adalah 2/3 depan nervus 7, nervus facialis, 1/3 belakang sensoriknya rasa pahit itu adalah nervus glossopharyngeus. Ini sekarang kulit. Kulit itu menjadi reseptor. Nah, di kulit itu terdapat reseptor-reseptor yang disebutkan tadi di sensorik. Reseptor badan Meissner, badan semuanya. Nah, dia terdiri dari epidermis bagian luar, kemudian dermis bagian dalamnya. Slide. Ini stratum-stratumnya. Oke. Tapi orang kok bisa putih sih? Kalau misalnya dia melaninnya dia hitam, kan dia kasih obat kok bisa putih. Kenapa? Dia amplas mukanya. Dia amplas jadi putih. Ya nanti di sambil ini. Slide. Jadi kulit itu bisa mengalami kematian, nanti nekros lepas kulit luarnya kemudian berganti. Jadi pada wanita-wanita yang pakai kosmetik itu macam-macam itu dia membentuk sel baru sehingga sel yang luarnya dibersihin sehingga keluar memberi warna pada kulit. Slide. Oh ya, dermis yang di bawahnya ya. Epidermis luar, kemudian dermis, dan tempat untuk ini slide. Dan slide. Oke, untuk ini sensorik. Slide. Nah, slide terus.
Jadi proses pengambilan keputusan itu yang penting. Jadi fungsi lobus frontal itu adalah decision, right? Prefrontal itu terutama adalah membentuk kepribadian. Kepribadian itu apa? Kepribadian itu adalah pola pikir. Kepribadian itu apa? Kepribadian itu adalah pola pikir, perilaku, dan perasaan. Itu yang disebut dengan kepribadian. Nah, kalau decision making itu lobus frontal. Sedangkan limbik itu di lobus limbik. Lobus limbik ya di daerah diencephalon. Ya. Jadi itu pusat emosi manusia. Kalau orang mengatakan bahwa emosi itu ada di dalam dada manusia, sehingga kalau kamu merasa emosi atau patah hati, yang dipegang dadanya ya. Apa sih ini? Rama pegang apa kalau patah hati? Dadanya. Siapa yang pernah patah hati enggak? Apa yang pegang dada atau kepalanya? Jadi emosi itu rasa benci, rasa marah, rasa sedih, rasa cinta, rasa rindu, itu semua berada di sistem limbik. Sistem limbik itulah yang mengatur seluruh emosi di manusia. Sehingga kalau pengambilan keputusan itu otak itu tidak bekerja terpisah-pisah, dia bekerja saling berhubungan. Sehingga suatu hal yang dibuat itu akan direfleksikan ke tempat yang lain. Ya. Nah, limbik itu menyangkut nafas memburu dan jantung bertambah. Kalau orang menimbulkan emosi, misalnya ketemu sama pacar lama misalnya, kemudian timbul emosi, maka nafas itu akan memburu. Kemudian jantung akan bertambah, ulu hati akan sakit, pupil mata akan membesar. Kalau kita benci, puring mata akan mengecil, kelenjar keringat akan melebar, keringetan, ketakutan itu melebar. Jadi dinominasi oleh kinerja sebetulnya hubungan-hubungan di dalam otak itulah yang mendominasi semua emosi-emosi manusia itu tadi. Sehingga emosi yang disebutkan ada di dalam dada itu, sesungguhnya emosi itu ada di dalam otaknya manusia. Secara sadar dan tidak sadar manusia memproduksi emosi itu melalui otaknya. Right? Jadi suatu decision making itu ditentukan oleh otak bagian depan. Planning ditentukan oleh otak bagian depan. Ya. Ini otak yang mempengaruhi sangat. Jadi orbitofrontal dan basolateral amigdala itu. Amigdala itu adalah pusat itu bagian dari limbic system. Right? Jadi melatonin, dopamin, kortisol, serotonin, substance P, neurotransmitter itu mempengaruhi pekerjaan dari otak di manusia. Ada neurotransmitter yang eksitatorik yang merangsang, ada neurotransmitter yang inhibitorik yang menghambat. Jadi dua itu dalam keadaan keseimbangan manusia menjadi normal. Tapi apabila menonjol eksitatorik, manusia lebih agresif. Kalau menonjol inhibitorik, manusia lebih depresif. Dopamin misalnya eksitatorik, merangsang orang untuk berbuat sesuatu. Sehingga lompatan dopamin di dalam otak itu akan membuat manusia itu lebih agresif daripada yang lain-lain. Jadi kalau ada orang yang agresif ngejar-ngejar kamu, itu berarti dia lagi ada hujan dopamin di dalam otaknya. Ya. Nah, kalau dia depresif, itu inhibitorik. Serotonin lebih inhibitorik, mungkin dihambat. Kalau kalau hormon-hormon lain ada yang bekerja dua-dua. Bukan hormon neurotransmitter itu yang bekerja di sinaps, dia diproduksi di sinaps, kemudian dihamburkan melalui sinaps itu masuk ke dalam otak secara banyak, kemudian manusia mempengaruhi semua perilakunya manusia. Ada pertanyaan? Ada lagi yang presentasi nggak? Iya Pak, izin menjawab. Udah Pak, udah ini terakhir. Oh iya. Si Irsad suruh aja absen, saya disuruh absen aja, kalau absen itu harus dibuat. Iya Pak, nanti dikasih absennya Pak. Tangan aja sendiri, absen aja sendiri bilang.
Ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak sekarang? Izin Pak. Ya. Ya Pak, izin tanya. Perkenalkan nama saya Zaid. Ya, mengenai pengambilan keputusan atau making decision ini bisa dilatih nggak Pak, biar orang tuh bisa lebih cepat tanggap? Bisa. Yang dilatih itu adalah kepribadian. Jadi kepribadian itu berada di prefrontal cortex. Ya, kepribadian. Kepribadian itu saya sebutkan adalah berpengaruh terhadap orang masing-masing. Kepribadian itu terjadi pada orang masing-masing berupa pola pikir, berupa perilaku, berupa perasaan. Itulah yang dimaksud dengan kepribadian. Nah, pengambilan keputusan itu laki-laki lebih cepat mengambil keputusan dari wanita. Tapi wanita kalau terdesak dia akan mengambil keputusan. Kalau wanita itu terdesak dia akan mengambil keputusan. Tapi laki-laki akan cepat memutuskan dibandingkan wanita karena laki-laki lebih berpikir ke arah berpikir, tapi wanita lebih berpikir ke arah perasaan. Sehingga perbedaan wanita dan laki itulah yang menjadikan dua orang itu harus saling memiliki. Laki-laki memiliki perempuan karena kekurangannya, perempuan memiliki laki-laki karena kekurangannya. Jadi laki-laki cenderung untuk mengambil keputusan cepat, perempuan cenderung untuk mengambil keputusan lama. Tapi kalau didesak dia akan mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu dilatih dengan cara memainkan peranan dan membentuk kepribadian dengan mengubah cara berpikir, perilaku, pola pikir, dan mengubah perasaan itu. Apa yang harus? Nah, itu kira-kira Zidane. Kamu mau main bola nih? Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau tanya? Ini semester berapa sih kamu? Semester 2, Pak. Baru ya? Iya, Pak. Masih panjang. Tapi kalau semester 2 itu masih anak-anak itu. Masih bayi kamu. Jadi masih ada 4-6 semester apa? Berapa? Dia 8 semester ya? 6 semester lagi. Jadi otak ini secara keseluruhan itu mengatur semua aktivitas kehidupan manusia. Jadi semua alat-alat tadi, mata, hidung, semuanya adalah diatur sedemikian rupa oleh otak. Sehingga apabila otak itu rusak semuanya akan rusak. Emosi, keputusan, perencanaan, dan lain-lain, berpikir, merasa, mendengar, melihat, dan pengertian bahasa itu adalah fungsi dari otak. Oleh karena itu yang bisa dilatih itu sebetulnya otaknya manusia. Otak itu tidak akan maju kalau dia dilatih. Otak itu akan mundur kalau dia didiamkan. Sehingga orang-orang yang tua misalnya, kalau dia banyak melamun, banyak di rumah, dia akan lebih cepat pikun daripada orang yang selalu aktif. Selalu aktif bekerja selalu. Begitu juga orang yang muda-muda. Kalau dia banyak belajar, dia akan pintar. Tapi kalau dia malas belajar, dia akan bodoh. Dia akan tolol. Ya, kenapa? Karena malas belajar. Jadi kalau masih muda, belajarlah. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit, kata Bung Karno. Ketika kita memperoleh semuanya, itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak terhingga. Ujung daripada kehidupan itu akhirnya adalah kematian. Saat kamu mati nanti kamu puas dengan apa yang kamu peroleh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Udah, Zaid? Udah, dokter. Udah ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan kumpulkan, kasih ke Irsad. Irsadnya boleh nanya ke saya. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan ya sudah. Ada kuliah lagi nggak habis ini? Nggak ada ya? Habis sudah. Ujian? Iya Pak, sudah tidak ada lagi Pak.
2 kali ya? Kamu kuliah berapa kali sih, Mas saya? 2 kali? Udah 4 pertemuan nih, Pak. Untuk pertemuan ya? Lupa saya. Iya. Tinggal ujian aja. Nanti yang kekurangannya dikirim saya ya. Iya, Pak. Tadi. Jadi berpikir juga tidak boleh terlalu sederhana. Dan juga tidak boleh terlalu rumit. Berpikirlah sesuai dengan ilmu itu sendiri ya. Ilmu itu mudah kalau kita mempelajarinya. Ilmu itu susah kalau kita tidak mempelajarinya. Gitu ceritanya. Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya. Mohon maaf, mau ngambil screenshot Pak untuk bukti absen. Ngambil apa? Mau ngambil screenshot Pak. Ngambil Screenshot untuk SS Pak. Apa? Dia mau di SS Pak. Ya. Ya, slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Besok nih. Bentar. Udah. Bentar, Pak. Udah, Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.